Wahabi keteropong wak lebay. Awas, nangkap iblis. Bahwa musuh Islam tidak senang orang kembali kepada Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Perhatikan, syaitan, iblis tidak senang orang kembali kepada Al-Quran, sunnah al-fahmi salaf. Setan, iblis tidak senang orang selamat dunia akhirat, gak senang. Orang kafir juga demikian, gak senang. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari pemahaman yang hak ini dengan mengatakan apa? Wahabi, teroris. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita dalam perlindungan dan rahmat Allah. Saya lucu terkadang. Yang saya tahu ini orang, dia aktif membahas, berdebat soal pemerintahan. Tapi saya terkejut. Saya lihat dia bicara Wahabi. Nah, ini menarik. Saya terpanggil. Dia bicara Wahabi, saya terpanggil. Tapi kalau dia bicara pemerintahan ini, saya bodo amat. Kenapa? Pertama, saya nggak punya ilmu tentang membahas pemerintahan ini. Juga kalau kita bicara salah, dosa besar. Jangan memfitnah. Jangan. Kalau Anda nggak berhasil jadi pemimpin, jangan salahkan pemimpin yang menang. Itu loh. Nggak penting juga kita memfitnah pemerintah. Jangan, nggak boleh. Islam melarang itu. Apalagi pemerintah kita dipimpin oleh seorang muslim, sudah melaksanakan haji. Jangan. Stop. Apalagi memfitnah. Stop. Bahaya Anda kok memfitnah. Nah, tapi karena orang ini bicara Wahabi, tapi Wahabinya tadi ngawur ini orang. Saya kasihan nanti orang yang apa, awam, kata dia itu awam, nggak tahu, percaya omongannya gitu. Ya saya jadi terpanggil. Tapi mereaction keterangan dia tentang Wahabi, kembali lagi ulama poros Nabi. Saya percaya sama ulama poros Nabi, ilmunya segudang, dalam dan luas. Bicara Islam dia, bicara Wahabi. Mari kita dengarkan apa komentar dia. Ada berita menarik yang saya dapatkan beberapa hari lalu. Pada Rakernas tanggal 25 sampai 27 Oktober kemarin, pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemerintah untuk melarang paham Wahabi di Indonesia. Ini menarik sekali karena baru sekarang secara resmi NU meminta pemerintah untuk melarang penyebaran paham Wahabi. Paham berbahaya dalam agama Islam yang tidak diketahui oleh banyak orang awam yang beragama Islam. Sebenarnya apa sih Wahabi itu? Sini saya jelaskan dengan sangat sederhana. Wahabi adalah sebuah paham atau isme yang berawal dari Arab Saudi. Pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi yang kemudian diberi nama Saudi Arabia, mereka menggunakan paham Wahabi sebagai ajaran utama negara mereka. Wahabi sendiri diambil dari nama Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pelopor Islam garis keras yang punya tekad untuk memurnikan agama Islam sesuai dengan penafsirannya sendiri. Itulah kenapa Arab Saudi punya penafsiran agama yang sangat konservatif, puritan, dan cenderung keras dalam pelaksanaan paham itu. Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama. Ya, karena buku ini sempat dilarang. Di Bawah Bendera Revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno dia mengatakan
tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Bukan saya membenarkan perkara tidak. Artinya, ya antum sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya di bawah bendera revolusi halaman 390, cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan, bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan. Artinya ada perkataan yang bagus, boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini. Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah sesuatu dan bersaing satu sama lain. Sampai akhir, situ sepotong saya tulis. Saya nukil itu. Ini di halaman 480, 481. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teoris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa antum? Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Muslim Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat. Dulu, pada abad kedua Hijriah, ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya,
Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan memenangkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendawakan dakwah tauhid, nah difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendawakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad Wahab, seorang mujaddid, orang soleh. Orang soleh. Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Mestinya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujjah, yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendawakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi mah nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata. Sekarang saudara-saudaraku seiman seislam yang menilai dari antara perkataan dua manusia mana yang sahih. Kalau saya tentulah ulama poros Nabi, tapi itu kembali kepada Anda. Saya nggak maksakan Anda ikut saya, tidak. Cuman saya berharap hati Anda bersih, bening, akal Anda sehat, cerdas, barulah memberi penilaian yang objektif. Silakan Anda menilai dari kedua penjelasan tadi mana yang benar. Oke lah, kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.